materi kita adalah usul salasah. Ini tidak lain adalah matan dari satu kitab. Cuman ketika saat ini adalah pembahasannya silaturahmi atau tema perkumpulan kita adalah sifatnya tematik, yang akhirnya saya memberikan kitab ini adalah tema silsilah ataupun berjenjang. Dan saya khawatir juga saya tidak sering berkunjung ke sini. Jadi pada kesempatan hari ini mudah-mudahan apa yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini masuk kepada apa yang dijadikan sebagai bahan renungan bagi kita semuanya sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keislaman dan keimanan kita mengantarkan kepada nilai ihsan, tingkatan atau makom kedudukan tertinggi seorang hamba dalam beribadah kepada Allah. Tingkatannya sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta budallaha ka'annaka tarahu. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tingkatan ihsan itu apabila seseorang telah benar dan sukses menghayati keislamannya dan benar dan juga sukses menghayati nilai-nilai keimanannya yang sudah diturunkan dari langit dalam Al-Quran, 6 rukun iman itu, lalu kemudian dia masuk kepada makom yang dimana ihsan, dimana kedudukan ihsan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta budallaha ka'annaka taruhu. Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Rabb-nya. Yang dimaksud seakan-akan melihat Rabb-nya menurut para ulama yaitu yang pertama adalah musyahadatus sifat. Melihat bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala yang dia benar-benar saksikan berdasarkan ilmu dan keyakinan. Allah Maha Ghafur, Allah Maha memberikan maaf, Allah Maha memudahkan, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Ketika saat dia ibadah ka'annaka tarahu, maka dia berada di tingkatan ihsan. Yang dimaksud dengan ka'annaka tarahu adalah dia masuk kepada tingkatan di mana ibadah dia seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud melihat Allah adalah musyahadatus sifat, yaitu melihat sifat Allah, bukan melihat secara wujud, karena memperlihatkan wujud sebagaimana dari riwayat yang sahih bahwa Allah akan berjumpa dan bersua dengan manusia pilihan Allah, yaitu ketika saat di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau di tingkatan yang paling rendah di antara ihsan itu adalah kalau seandainya dia beribadah tidak bisa melihat Allah, ketika dia sadar Allah Maha melihat dan mengawasi dan dia memperbaiki peribadahannya, maka dia termasuk memiliki nilai ihsan. Seakan-akan seorang karyawan yang diawasi oleh CCTV, bagaimana gerak-gerik pekerjaannya, dia diawasi oleh CCTV. Maka ketika saat pun dia dalam keadaan sholat, puasa, dia tidak akan melakukan pelanggaran apapun kecuali dia merasa bahwa Allah menyaksikannya. Inilah salah satu di antara para ulama mengatakan yang dimaksud dengan dia tidak bisa melihat Allah namun Allah melihatnya, ini adalah tingkatan muraqabah, tingkatan kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, hingga lahirlah ketundukan, hingga lahirlah keberpasrahan dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah namanya Islam dan juga nilai-nilai tauhid. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Saya menyampaikan di dalam nilai penting dalam perkara akidah, karena di masa hari ini nilai-nilai akidah ini sudah mulai masuk kepada degradasi yang sudah hilang di masa-masa keemasan para sahabat. Dan ini adalah merupakan sunnatullah. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk kembali menaikkan semangat dan motivasi kita sebagaimana nilai-nilai akidah di masa-masa awal as-sabiqunal awwalun. Sebagaimana orang-orang as-sabiqunal awwalun itu dijuluki atau dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah memuji Rasul dan para sahabat dalam perkara akidah, keyakinannya kepada Allah. Kalian adalah generasi terbaik yang Allah keluarkan di rahim-rahim seorang perempuan di muka bumi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dia menjalankan pada perkara yang ma'ruf, memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, dan menjauhi kepada perkara yang munkar. Dan lebih daripada amal ma'ruf nahi munkar, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di mana para sahabat dan juga Rasulullah SAW, kualitasnya seorang Abu Bakar ketika saat ditimbang imannya dengan seluruh penduduk bumi seisinya, itu ditimbang dengan satu Abu Bakar, berat imannya lebih daripada Abu Bakar dibanding penduduk bumi seisinya. Maka ini menjadi sebagai acuan bagi kita. Kalau seandainya kita ingin menjadikan diri kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka pelajaran fazal-fazal dalam Al-Qur'an ini harus menjadikan sebuah contoh, harus menjadikan sebuah uswah, teladan bagaimana jejak langkah mereka dalam menjalani iman dan Islam untuk senantiasa kita ikuti. Dan inilah salah satu di antaranya gambaran kecil di dalam pembelajaran nilai akidah secara basic, di mana di dalam kitab Ushul Salasah ini, di dalam bab muqaddimahnya saja, ini menjadikan sebuah perhatian bagi kita semuanya, bahwa tidaklah kita mendapatkan nilai diterimanya amal di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali ada 4 unsur. Beliau tekankan, i'lam rahimakallah, ilmuilah, dengan bentuk fi'il amr atau bentuk kata kerja, perintah. Ketahuilah, ilmuilah, semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Sesungguhnya wajib itu dalam beberapa literasi usul fikih terangkan bahwa ma'amara bisyari amron jaziman. Semua apa saja yang ditekankan, diperintahkan oleh syariat, maka perintah itu betul-betul menjadi sebuah perhatian yang harus dikerjakan. Bahkan kalau tidak khilaf di antara pengertian wajib yang kita ketahui dari sekolah itu, bahwa melaksanakannya mendapatkan pahala, tidak melaksanakannya akan mendapat siksa ataupun azab. Itu saking pentingnya nilai sebuah kewajiban, hingga beliau mengatakan wajib atas seorang muslim, seorang mukmin, kalau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada unsur ini, maka terancam akan disiksa. Maka apa saja 4 hal yang wajib yang harus kita ketahui? Pertama adalah al-ilmu. Ilmu itu sebagaimana definisi para ulama kita, salah satu di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bahwa ilmu itu adalah ma'rifatul haji bidalilihi, mengenal petunjuk dengan dalilnya. Jadi kalau seandainya orang yang berilmu
apalagi berilmu akidah, tidak mengenal petunjuk dari Allah dan tidak membawa dalil-dalil, fakta-fakta terkait tentang petunjuk tersebut, maka dia besar kemungkinannya tidak dikatakan berilmu. Bahkan dalam definisi yang lainnya lagi, para ulama mengatakan ilmu itu adalah idraka kulli syai'in jaziman, mengetahui segala sesuatunya dengan pasti. 1 tambah 1 sama dengan 2. Dicubit itu sakit, dibakar kulitnya itu panas. Itu adalah ilmu. Maka ketika saat seseorang itu, ketika dia mau mengikatkan hubungannya dengan Allah, maka ikatan yang pertama adalah ilmu. Nabi SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bahkan bapak-bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sampai mengatakan lagi, posisi orang yang berilmu itu lebih dari seorang mujahid. Beliau mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa kakinya keluar rumah melangkah untuk mencari ilmu, maka posisinya sudah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hingga Nabi mengatakan dalam riwayat yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa kakinya itu terus pada jalan dengan alur trek daripada catatan kehidupannya penuh dengan talabul ilmi, maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya, mudah baginya untuk masuk surga. Bahkan di dalam surat At-Taubah dijelaskan lagi, maka al mu'minuna liyanfiru kafah. Tidak selayaknya orang yang beriman itu, padahal di masa Nabi amalan tertinggi, puncak amal tertinggi adalah al-jihad fisabilillah. Lagi rame dan lagi viralnya amal soleh itu dengan jihad fisabilillah, tapi Allah turunkan pada masa itu yang lagi gencar-gencarnya ekspansi dakwah dengan jihad fisabilillah, turun surat At-Taubah itu. Tidak selayaknya orang yang beriman ramai semuanya berangkat jihad untuk jihad fisabilillah. Walau nafaru min kulli firqatin ta'ifah, sisakanlah sedikit di antara kelompok itu untuk liyatafaqahu fid din, untuk mendalami urusan agama. Karena inilah pentingnya ketika saat ilmu itu disejajarkan dengan pahala orang yang mati syahid. Jadi kalau seandainya hari ini kita datang untuk bermajelis ilmu, maka posisi kita satu langkah dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Terkumpulnya niat itu sudah mendarah daging untuk duduk di majelis ilmu, maka itulah posisi kita berada di atas orang-orang yang berada di dalam jihad fisabilillah. Seperti halnya saya pernah menyampaikan beberapa hal menarik. Imam Malik rahimahullahu taala itu seorang ulama besar. Beliau disebut ahlul hadis. Bahkan beliau dijuluki Darul Hujrah, orang yang tidak pernah keluar di Madinah kecuali ibadah haji saja. Beliau orang yang ketika saat membuka majlis taklim 100.000 orang itu memadati majlis taklim beliau. Datanglah dari Baghdad. Saking terkenalnya Imam Malik bin Anas ini, datang dari Baghdad jalan kaki. Kemudian majlis itu 1 jam lagi mau mulai. Dia sudah duduk di depannya narasumber, yaitu di depan daripada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kemudian 1 jam berlalu, Imam Malik datang, ribuan orang sudah berkumpul. Tiba-tiba Imam Malik mengucapkan assalamualaikum. Baru mengucapkan assalamualaikum, orang yang dari Baghdad itu tidur. Sampai dengkurannya terdengar 3 saf ke belakang. Kemudian sampai ditarik pakaiannya, digoyang-goyang badannya,
sampai Imam Malik rahimahullahu taala memberhentikan muqaddimahnya untuk membangunkan anak tersebut atau laki tersebut yang datang. Kemudian beliau mengatakan, min aina anta? Dari mana kamu? Saya dari Baghdad. Dari Baghdad. Berapa hari kau melakukan perjalanan? Kurang lebih 1 pekanan. Datang ke sini hanya untuk tidur di majlis saya. Apakah engkau tidak ada hujah nanti di hadapan Allah? Kemudian dia sebutkan, wahai Waqi, wahai imam, saya pernah datang satu hadis dalam telinga saya, ingatan saya, yang tadi saya sampaikan, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang dia keluar rumah untuk datang ke majelis ilmu, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia sebutkan keutamaan-keutamaan. Salah satu di antaranya, 1 langkah dia untuk bermajelis ilmu. Langkah pertama itu digugurkan dosanya. Langkah kedua dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Langkah ketiga dia akan dimudahkan urusan dunianya. Langkah keempat Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di yaumil hisab. Kemudian terus dia sebutkan sampai ketika saat Imam Malik mengatakan berhenti dari situ, maka majlis taklim kita sudah diisi dengan 1 orang pemuda ini. Kemudian dengan alasan, apa alasanmu untuk tidur? Maka duduknya saya di sini didoakan oleh para malaikat, apalagi tidurnya, mimpinya saja sudah mimpi bersama bidadari surga. Sudah berapa engkau didayangi oleh bidadari surga? Baru 3. Itu pun 4 mau turun, engkau bangunkan, katanya. Luar biasa. Maka Imam Malik rahimahullahu taala mempending kajian tersebut sampai dia benar-benar sudah sehat kembali untuk bisa mengikuti kajian ilmu beliau. Itu ketika saat beliau bahsul kutub dalam kitab Al-Muwatta. Dan seuniknya di dalam riwayat tersebut, di dalam jamaah yang banyak itu, di situ ada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan ini dituliskan di dalam kitab Tarikhul Islam karya Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya ilmu. Begitu banyaknya faidah yang dimana muallif penulis kitab ini sampai menyebutkan ilmu apa yang diwajibkan kepada kita agar supaya kita mempelajarinya. Beliau mengatakan al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatud dinil islami bil adillah. Ilmu yang wajib atas seorang muslim, atas seorang mukmin untuk senantiasa diketahui bagi mereka dalam perkara ibadahnya adalah sejauh mana perkenalan seorang hamba kepada Rabb-nya yang disembah oleh seorang hamba, sejauh mana kita kenal dengan Allah, sejauh mana kita tahu tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana perkasanya Allah Subhanahu wa taala dalam mengadili semua manusia, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Terkadang kita mudahnya melakukan perbuatan dosa seakan-akan Allah tidak melihat, seakan-akan tidak Allah mengetahuinya. Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, ada datang seorang pemuda yang datang kepadanya sama seperti seorang pemuda datang kepada Nabi SAW dengan mengatakan, uzina bizina, izinkan saya untuk berzina. Tapi beda konteks pertanyaannya. Kalau Nabi SAW diminta izin untuk berzina oleh seorang pemuda, tapi orang yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri, dia meminta, wahai Imam Hasan Al-Basri, bolehkah saya melakukan perbuatan dosa? Kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan, boleh, 3 syaratnya. Yang pertama, jangan di bumi Allah. Kalau begitu, saya harus keluar angkasa. Itu semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, jangan sampai engkau menikmati dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pasangan pun adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, syaratnya adalah jangan sampai berada dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau 3 syarat itu engkau bisa melakukannya, silahkan melakukan dosa. Kemudian dia mengatakan, astagfirullah wa atubu ilaih. Karena hakikatnya seseorang untuk tidak mengenal Allah itu mudah melakukan dosa. Makanya kebanyakan orang-orang melakukan dosa itu nggak ingat sama Allah. Coba tanya Pak sama orang yang korupsi, ingat nggak dia melakukan korupsi itu sama Allah? Kalau ada ya, kalau nggak ada nggak usah. Tapi yang kedua adalah ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi itu adalah makhluk ciptaan Allah, manusia pilihan Allah, sebagai suri toladan, contoh peribadahan yang dimana contoh peribadahan itu tidak akan sah kecuali melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada satu momen di mana ketika saat di Madinah, salat itu mau diajarkan bagaimana salat yang baru Nabi sallallahu alaihi wasallam revisi di Madinah, dan salat itu dilaksanakan 5 waktu. Nabi ketika saat Masjid Nabawi itu sudah tegak, sudah bisa dilakukan aktivitas ibadah, Nabi sampai tegaskan kepada para sahabat, "Shallu kama ra'aitumuni yusalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Itu menunjukkan bahwa salatnya kalian kalau seandainya berbeda dengan Nabi, itu kemungkinan besarnya tidak akan sah. Begitulah penegasan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat itu pertama, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kemudian yang kedua, Muhammad adalah utusan Allah, yang menunjukkan bahwa tidak sah peribadahan kecuali semuanya melalui percontohan petunjuk pelaksanaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada ketentuan syariat Islam kecuali apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma'rifatu dinil Islami bil adilah, dan mengenal ajaran Islam beserta dalil-dalilnya. Maka inilah yang perlu kita ketahui. Ada satu momen 72 peperangan yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Salah satu yang paling berkesan dalam kisah Khalid bin Walid itu adalah perang Mu'tah. Perang yang dimana 3.000 pasukan muslim melawan 300 pasukan Romawi. Dan mereka pasukan Romawi itu adalah pasukan terbaik di masanya, yang disebut dengan pasukan Bizantium itu. Pasukan yang apa? Gladiator. Nah, itu kan sampai dibuat film-filmnya, dan itu film-filmnya dusta semuanya. Di mana satu orang gladiator bisa membunuh 10 pasukan manusia. Dan ini kaum muslimin 3.000 orang. Dan Nabi cuma memilih 3 orang pemimpin. Yang pertama, pemimpinnya di atas tangan daripada panji la ilaha illallah itu oleh Zaid bin Harithah. Yang kedua adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga adalah Abdullah bin Rawaha. Kalau seandainya Zaid meninggal, Ja'far. Kalau Ja'far meninggal, Abdullah bin Rawaha. Nabi tidak menyebutkan keempatnya siapa. Oleh karena itu Nabi mendoakan, kemudian 3.000 pasukan itu pergi ke Mu'tah. 3.000 pasukan itu berangkat ke Mu'tah, kemudian berhadapan dengan gladiator 300.000 pasukan itu. Kemudian Nabi berdiri di atas mimbar, duduk menceritakan bagaimana kelumit dari peperangan tersebut. Zaid memulai dengan peperangan, ya, seperti komentator di radio gitu. Nabi SAW mengatakan itu live streaming di Madinah, tapi Nabi SAW yang menceritakan. Zaid memulai, kemudian Zaid syahid, kemudian Nabi meneteskan air mata, waladi qalbi suduri, karena anak angkat. Sedih sekali Nabi sampai berhenti lama. Kemudian panji tonggak kepemimpinan gantilah oleh Ja'far. Gak ada pengkhianatan di kalangan kaum muslimin. Setelah Zaid, gak ada mundur lagi. Semua langsung diteruskan oleh Ja'far. Kemudian Abdullah bin Rawaha. Kemudian Abdullah bin Rawaha pun tumbang.
Kemudian Nabi serak suaranya itu, diam dan pandangannya tertuju ke arah sujud. Lalu kemudian Nabi menengadahkan kepala, disebutkanlah Saifullah, Saifullah, Saifullah. Sahabat siapa nama Saifullah? Baru kali ini katanya ada seorang sahabat namanya Saifullah. Dia memegang panji la ilaha illallah, 300 pasukan dibelah dia seperti membelah kue yang dibelah seperti itu. Dibelah, kemudian dia memutar pasukan 300 pasukan gladiator itu. Makanya lukanya itu di belakang semuanya. Kemudian mengatakan kepada kaum muslimin, ganti pakaian kalian, rubah, bersihkan luka-luka kalian, ganti pedang-pedang kalian semuanya. Diputarlah semuanya strateginya. Dalam waktu harusnya peperangan itu 4 bulan, Khalid menyelesaikannya 3 bulan. Kemudian datanglah ke Madinah. Semua wanita-wanita Madinah, ibu-ibu di Madinah melempari Khalid bin Walid. Lempar. Pecundang kalian, munafik kalian. Belum selesai peperangan kalian sudah pulang. Saking iman mereka itu benar-benar kuat. Orang yang keluar dari medan jihad itu kan munafik. Ini Khalid 3 bulan udah pulang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalian salah sangka. Inilah Saifullah yang saya sebutkan, Khalid bin Walid, sang pedang Allah Subhanahu wa ta'ala. 72 peperangan dipimpin oleh Khalid, tidak pernah kalah. Sampai ketika khalifah di tangan Umar bin Khattab, Khalid diturunkan. Karena pasukan itu kalau dipimpin oleh Khalid pasti menang. Wah, ini ada degradasi keimanan nih. Seakan-akan Khalid ini sebagai pusakanya, alihahnya, Tuhannya, dewanya. Akhirnya Khalid bin Walid diturunkan. Kemudian Khalid dengan ikhlasnya mengatakan, demi Allah Umar, saya tidak tersinggung, saya tidak akan pernah marah. Karena yang memerintahkan jihad bukan engkau, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saking kuatnya imannya Khalid bin Walid. Tapi Khalid ketika saat di atas ranjang empuknya didatangilah oleh para sahabat. Kenapa engkau Khalid nangis seguk-segukan? Kalian apakah tak terpikir satu ayat itu? Satu ayat mana? Satu ayat di mana Allah menegakkan kalimat yang membuat hati saya sedih, menghujam. Kemudian beliau bacakan, wa may yabtaghi ghairil islami dina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati laminal khasirin. Barang siapa yang dia bertemu dengan Allah tidak membawa Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa huwa fil akhirati laminal khasirin. Di akhirat termasuk orang yang rugi. Disitulah Khalid bin Walid, 72 peperangan saya bersama kaum muslimin, yang saya tegakkan adalah kalimat la ilaha illallah. Dan saya yakin ketika saat permaisuri raja itu, orang Persia itu memberikan racun, tidaklah Allah memberikan kemudaratan kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aku minum itu racun, tak sedikit pun mencelakakan diriku. Tapi aku berada di atas kasur yang empuk ini, seakan-akan Allah tidak memberikan keridhaan kepadaku untuk di penghujung akhir kehidupanku. Kemudian Khalid mengatakan, maka saksikanlah bahwa setiap daripada hidup dan matiku itu hanya karena ad-dinul Islam, agama yang aku hidupkan ini, supaya aku diakui oleh Allah sebagai Islam. Maka dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tangan yang kuat memegang satu orang dibelah dua itu lemas. Dengan isyarat satu telunjuk, Khalid pun berpulang ke rahmatullah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gambaran agama Islam itu kuat sejauh mana kita mentadaburi nilai-nilai Al-Quran, mentadaburi nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah. Lebih daripada itu, kita isi dengan semuanya atas dasar ilmu untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 3 perkara yang dimaksudkan dengan ilmu. Maka majelis kita tidak ada nilai 3 hal tersebut, maka rugi kemungkinan besar. Maka 3 hal inilah kata Nabi SAW, dari usia yang dikandung badan itu
ketika saat liang lahat sudah berada di hadapan kita, Allah kuburkan kita, kemudian Allah kirimkan 2 malaikat untuk mempertanyakan sejauh mana usia kita kepada 3 hal yang sudah kita kerjakan atau kita tidak kerjakan. Man rabbuka, sejauh mana ibadah kita kepada Allah, sejauh mana penghambaan kita kepada Allah, sejauh mana ilmu kita justru menghantarkan kedekatan kepada Allah, sejauh mana praktek pelaksanaan ibadah itu sesuai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan madinuka, sejauh mana aktivitas ajaran kita ini, kehidupan kita ini sesuai dengan ajaran Islam. Maka sebagian para ulama menjelaskan dari riwayat-riwayat yang banyak tentang pertanyaan yang di alam kubur itu, di liang lahat itu, ketika saat seseorang bertanya man rabbuka, itu ada yang mengatakan riwayat gitu. Itu mereka sesuai dengan kadar ilmunya. Bisa jadi ketika saat menyebutkan itu 30 tahun dia tidak bisa jawab. Karena di usia 30 tahun dia sedang berada di luar dalam pergaulan bebasnya dengan menikmati kenikmatan yang Allah sia-siakan olehnya. Di usia 30 tahun. Baru ketika saat 40 tahun barulah dia bisa sholat. Dia baru mengenal Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sejauh mana usia di kandung badan bisa menghantarkan kepada ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal Nabi-Nya, ilmu mengenal ajaran Islam beserta dengan dalil-dalilnya. Inilah perkara yang pertama harus kita ketahui. Kemudian yang kedua, al-amalu bih, yaitu beramal dengannya. Ilmu tanpa amal itu bohong. Amal tanpa ilmu pun itu bohong. Makanya amal ini merupakan salah satu sinergi dalam ilmu. Ilmu tanpa amal itu tidak ada apapun. Amal tanpa ilmu pun seperti halnya layaknya orang-orang Nasrani. Maka amal itu adalah yang menghiasi daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian akan masuk surga atas dasar rahmat Allah, bukan karena amal. Tapi bagaimanapun rahmat Allah akan mengukur dari sisi amal seseorang agar supaya mendapatkan nilai-nilai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui, salah satu ulama mengatakan bahwa salah satu di antara seseorang husnul khotimah atau su'ul khotimah adalah karena amal. Makanya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-amalu li khawatimiha. Amal itu tergantung akhir kehidupannya. Tapi yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dari hadis tersebut adalah yang menghiasi amal itu bukan pada akhirnya. Yang akhirnya itu adalah sebuah daripada goflahnya, kelalaiannya. Tapi yang menghiasi, menguatkan pada setiap akhir kehidupan itu adalah amal yang dipupuk dengan dari usia mudanya. Kalau di usia mudanya dia menjalani ketaatan, maka kemungkinan besar akhir kehidupannya pun akan dalam keadaan ketaatan. Tapi kalau di usia mudanya dia penuh dengan kemaksiatan, lalu ada harapan di akhir kehidupannya untuk menjadi orang yang baik, lalu kemudian taubatan nasuha, kemungkinan besar amalan itulah yang akan menjadi nilai akhir yang baik. Begitu juga orang-orang yang melakukan kemaksiatan, dia tidak memiliki amal perbekalan menuju akhir kehidupannya, sekalipun di titik itu pun dia ghaflah, maka akhir kehidupan pun akan su'ul khatimah. Makanya para ulama menghiasi dalam akhir kehidupan itu benar-benar beragam. Tidak bisa kita terka dan tidak bisa kita timbang sendiri dan tidak kita bisa untuk menghisabnya sendiri. Gampanglah usia kita paling 40 tahun lagi, 20 awal, apa-apalah bebas dululah pergaulannya. Kemudian 20 akhir tidak bisa menentukan seperti itu.
seseorang itu tidak bisa menentukan 1 jam berikutnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha adhaka wa yabki." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatur kapan dia bersedih, kapan dia tertawa. Allah tuh tahu. Wa asirru qaulakum awil harubi. Adakah ayat yang bisa menentukan, Ustaz saya akan tertawa 1 jam kemudian? Kenapa Pak? Pasti tertawa lah. Tapi tertawa dengan keadaan sedih itu bukan hal yang diinginkan. Tidak ada yang orang tuh bisa memastikan 1 jam mau tertawa atau 1 jam mau bersedih. Begitu juga ketika saat mengukur akhir kehidupan pun kita tidak bisa mengukur di hari ini kita sadar. Maka yang Allah ingatkan itu adalah sejauh mana nilai amal kesadaran kita untuk mengakhiri kehidupan yang baik itu dengan memupuk terus dengan amal saleh. Karena apakah kita tidak pernah mendengar sebuah cerita ada orang yang beramal tapi akhir kehidupannya terpleset, kemudian dia masuk su'ul khotimah karena nilai pelanggarannya di akhir pada saat dia menutup akhir kehidupannya. Ada orang yang maksiat, seorang pelacur, kemudian ada nilai kebaikannya, kemudian dia istighfar, taubat dengan hanya memberikan minum seekor anjing, kemudian dia masuk surga. Apakah itu sebagai nilai akhir kehidupannya? Dia nilai dari sisi amal taubatnya. Di sisi nilai amal taubatnya. Sedangkan akhir kehidupan dia tidak tahu. Dia tidak tahu kapan dia mau hidup 1000 tahun atau dia mau mati esok hari, dia tidak tahu. Yang dia tahu adalah bagaimana amalnya bisa bertobat. Yang akhirnya dia ketika saat bertobat, Allah akhirkan kehidupannya, maka Allah berikan husnul khatimah. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Misteri akhir daripada kehidupan manusia itu tidak bisa kita ukur hari ini, tapi yang bisa kita kerjakan adalah sejauh mana amal kita senantiasa terus konsisten, istiqomah di dalam menjalani ketaatan. Para ulama menjelaskan al-amalu bih atau amal itu di dalam ayat suci Al-Qur'an dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya selalu memilih kalimat yang sesederhana yang disampaikan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain, bahwa tafsir al-amal dalam ayat Al-Quran dan hadis itu adalah harakatul badani au qalbi, pergerakan anggota badan atau hati, mimba di au kullihi, sebagian atau seluruhnya. Misalkan sebagian anggota badan yang digerakkan seperti senyum, ibtasima li akhihi shadaqah, senyum terhadap saudaranya adalah sedekah. Niatnya untuk menggembirakan hati seseorang dengan senyum, dia termasuk pahala. Tapi ada senyum yang justru malah merendahkan. Ada nggak senyum merendahkan? Oh, ada. Berarti itu dia masuk kepada kategori dosa. Makanya kenapa innamal a'mal, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Makanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan dengan hadis tersebut menegaskan innamal a'mal mardudah au makbulah bin niyat. Sesungguhnya amal itu diterima ataupun ditolak oleh Allah karena tergantung pada niat. Tidaklah niat itu mengarahkan kepada sesuatu yang baik kecuali dengan ilmu. Paham gak Pak? Ada orang yang membunuh 100 orang, yang mengarahkannya itu kan sesuatu kebosanan. Aduh, bosan dah bunuh 100 orang. Kira-kira ada nggak cara terbaik supaya saya tidak membunuh lagi? Intinya gitu. Saya berhenti untuk membunuh dan saya ingin menjadi orang baik. Akhirnya pindahlah engkau ke satu tempat yang dimana tempat itu tidak mengingatkan engkau kepada sesuatu dalam melaksanakan aktivitas kriminalitas. Gitu. Niatnya benar, akhirnya ilmu itu diarahkan kepada tempat sebagai tujuannya. Maka niat itu menurut para ulama adalah al-qasdu wal iradah. Maksud, tujuan dan juga iradah, kehendak. Dan inilah yang dimaksud dengan amal. Makanya amal itu harakatul badan, pergerakan badan, au qalbi atau hati, mimba di au kullihi, sebagian hati, sebagian anggota badan yang digerakkan, atau seluruh anggota badan, atau
hati yang dikerjakan atau yang diamalkan ala amdin, itulah yang jadi poin utamanya, yaitu dikerjakan secara sadar. Kalau amal tidak sadar maka tidak jadi amal. Contoh misalkan Bapak mau infak 2.000, kebablasan yang keambil adalah 100.000 masuk ke kotak amal. Kira-kira mendapat pahala atau tidak? Hah? Niatnya 2.000 yang dia sengaja dan disadari. Itu hakon 2.000, tapi karena tidak sengaja masukkan 100.000, maka nilai 100.000 itu tidak dinilai pahala. Begitu juga orang yang ketika saat tidak sadar bahwa dia sedang puasa, tiba-tiba negak minum karena benar-benar tidak sengaja, hilang akalnya, maka dia tidak dihukumi niat untuk batal puasa. Makanya amal itu harus dikerjakan secara sadar. Kalau tidak sadar, maka tidak ada amal. Orang yang ketika saat sholat, maka nilai kekhusyuan itu nilai yang sadar atau tidak sadar? Yang sadar. Makanya khusyuk itu tidak termasuk rukun. Kalau masuk rukun sholat, gak akan ada yang diterima sholatnya. Makanya khusyuk itu nilai keindahan atau nilai plus dari sholat. Yang dimasukkan kepada sholat atau rukun sholat itu tumaninah. Gitu. Makanya sholat yang sempurna itu adalah sholat yang membangun kesadaran ketika saat dia sholat. Makanya inilah yang membedakan sholat kita dengan para sahabat. Umar bin Khattab itu bisa tidak merasakan sakit padahal dia sudah dihunus 17 tusukan di punggungnya atau di belakang daripada tubuhnya itu. Ketika saat azan dikumandangkan, seakan-akan gak ada luka. Dia datang itu dalam keadaan lukanya itu masih basah. Takbir Allah. Ali bin Abi Thalib ketika saat terkena tusukan anak panah di punggungnya, anak panahnya itu masuk kepada salah satu tulang daripada Ali bin Abi Thalib. Ini mau tidak mau harus diputar gitu. Diputar kemudian ditarik untuk dikeluarkan supaya tidak patah tulangnya itu. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, silahkan engkau lepaskan ketika saat aku sedang sholat. Ali bin Abi Thalib sholat, Allah, seakan-akan tidak ada rasa sedikit pun. Kalau kita makan, aduh. Kalau Ali bin Abi Thalib tidak, meminta sholat. Makanya sholatnya itu betul-betul meningkatkan kualitas kekhusyuan, kesadarannya, nilai-nilai bagaimana hubungannya dengan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, sampai sakit pun dia tidak merasakan apa yang dia rasakan. Makanya al-amalu bih, amal itu adalah nilai daripada akidah seseorang. Kemudian yang ketiga adalah ad-da'watu ilaihi, yang keempat adalah as-sabru ala adzafihi. As-sabru ala adzafihi. Dakwah adalah nilai energi positif. Makanya Nabi SAW di Mekah itu tidak banyak ngomong. Makanya Nabi SAW disifati la aksar kalam. Nabi itu nggak banyak ngomong. Ngomong itu kecuali kalau seandainya perintah Allah itu memerintahkan untuk berbicara. Ketika saat Nabi harus menjelaskan. Nabi itu dikatakan tabligh, bukan orang yang senang ceramah. Tapi Nabi dikatakan tabligh menurut para ulama itu adalah dia pandai bergaul, gitu. Sedangkan nilai dakwah adalah nilai energi positif dari orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Hari ini kadang banyak orang yang berceramah, dia berilmu tapi kadang tidak beramal. Akhirnya dia menceramah sesuatu yang tidak diamalkan. Yang akhirnya dia hanya ingin mencari popularitas dan yang lain sebagainya, yang kemudian nilai dakwahnya itu tidak mancep kepada nilai tauhidnya. Jamaahnya hanya melihat dari sisi retorika, bukan nilai-nilai esensi yang dia dapatkan dari ilmu dan diamalkan oleh seorang para doa. Apalagi hari ini banyak sekali
kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diceritakan bahwa Ruwaibidah itu adalah rojulun tafih fi amril amah, yaitu rojul atau seseorang yang tidak sama sekali pandai ilmu dalam sesuatu bidang, kemudian dia menyampaikan kepada seluruh umat dari sesuatu yang dia tidak dapat ilmunya. Makanya ad-da'watu ilaih penting, karena dakwah itu berasal dari ilmu, berasal dari amal yang telah diilmuinya, lalu datanglah energi positif. Orang kalau udah nilai dakwah, sholat aja sudah jadi nilai dakwah. Kalau tidak ada orang yang sholat, maka tidak akan ada orang yang terinfluence, tertular dengan nilai-nilai kesolehan sholat. Ada orang yang, mohon maaf, dulunya adalah seorang mucikari. Mucikari itu apa ya? Pelacur. Tiba-tiba dia dapat hidayah, kemudian dia mau nutup kerudung dengan mantapnya, kemudian dia sholat. Tiba-tiba orang sebelahnya, saudara tetangganya di kos-kosannya seorang pelacur juga melihat orang dia pakai kerudung dan melaksanakan ibadah sholat, tenang hatinya itu. Kok saya nggak bisa baru kali ini melihat setenang teman saya yang sudah melaksanakan sholat dan berhijab. Akhirnya diikuti. Akhirnya satu kos-kosan itu justru malah meninggalkan pelacuran. Karena satu nilai dakwah. Gak perlu ceramah, gak perlu harus aksarul kalam, banyak bicara, tapi dengan nilai-nilai amal soleh dari ilmu yang didapat satu hal, maka dakwah pun akan menjadi senantiasa mempengaruhi orang. Makanya salah seorang mujahid, kalau nggak salah mujahid ketika saat di Afghanistan, kalau tidak salah Syekh Abdul Rasul Sayaf, beliau pernah mengatakan, al jihadu laisa bighayatin. Jihad itu bukan tujuan kami, walakin jihad wasilatin min wasail dakwah Islamiyah. Akan tetapi jihad itu adalah perantara daripada dakwah Islamiyah. Kalau dakwah Islamiyah ini sudah mulai ditutup atau diberhentikan, maka jihadlah jawabnya. Gitu. Makanya kalau seandainya hari ini di negara yang aman dengan peperangan, maka nilai dakwah yang perlu kita jalankan, bukan ngajak jihad dulu, yaitu yang salah gitu. Dan fikih dakwah pun perlu ditanamkan, karena sebagaimana yang telah kita ketahui tadi, i'lam rahimakumullah. Kenapa i'lam? Kata i'lam itu adalah ilmi, kemudian rahimaka itu adalah rahmat Allah, yaitu menunjukkan bahwa dakwah itu harus dengan ilmi dan harus dengan rahmat, kasih sayang. Kalau dakwah itu keras ataupun kasar, orang tidak akan pernah melihat dari sisi kebaikan, dari sisi ketulusan ataupun dari sisi keindahan dalam dakwah Islamiyah. Maka ketika saat kita berdakwah, nilai inilah yang menjadi sebagai tolak ukur dari keislaman kita. Maka 4 hal inilah yang harus kita perhatikan di dalam kita mempelajari Islam. Yaitu pertama ilmu, amal, dakwah, kemudian yang keempat adalah as-sabru ala adahi. Sabar di dalam resiko dalam menjalankannya. Makanya kita lihat dalam sejarah Nabi, tidak semuanya para Nabi itu lulus dalam dakwahnya. Ada yang dia justru bermasalah dengan istrinya, ada yang bermasalah dengan anaknya, ada yang bermasalah dengan keluarganya. Nabi itu semenjak jadi Nabi dan semenjak jadi imam tidak pernah membaca surat Al-Lahab. Kenapa surat Al-Lahab tidak pernah dibacakan? Karena Nabi tersinggung, bukan tersinggung, karena Nabi SAW justru dimusuhi oleh keluarganya. Di situ ada surat Lahab, Abu Lahab, istrinya Abu Lahab, dan anak-anaknya justru malah disitulah disebutkan tabbat yada Abi Lahab wa tab. Nabi tidak pernah membaca surat itu karena justru yang pertama menolak dakwah Nabi dari kalangan keluarganya. Bahkan Abu Talib
Kenapa tidak masuk Islam? Abu Talib tidak masuk Islam itu bukan karena tidak menerima Islam, tapi Abu Talib justru memegang teguh pendirian nenek moyangnya. Ketika saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mentalkinkan Abu Talib, ya Abu Talib, hal ghadabta millata ya Abu Talib, qul la ilaha illallah, kalimatun ahajju indallah. Wahai Abu Talib, katakanlah la ilaha illallah. Kalimat ini sebagai hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena engkau telah membela aku, karena engkau telah melindungi. Bahkan posisi Abu Talib itu hampir sama seperti seorang bapak. Nabi nikah, yang menjadi khutbah nikah adalah Abu Talib. Nabi yang modalin dan mengantarkan ke pernikahannya adalah Abu Talib. Bahkan setiap genjatan, protes, demo dari masyarakat Mekah pada saat itu, yang harus ditemui yang pertama itu Abu Talib. Ini menggantikan peran seorang ayah. Gak baik seperti apa Abu Talib itu. Tapi ketika datang Abu Lahab, keluarga dan yang lain sebagainya mengatakan, ya Abu Talib, hal ghadabta millata abuka. Itu dengan penuh ramahnya Abu Talib mengatakan dan memegang tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai anakku, wahai anak daripada adikku, saudaraku, apakah pelayananku sudah engkau dapatkan? Apakah sudahkah engkau mendapatkan perlindunganku? Sudahkah engkau mendapatkan kasih sayang dariku selagi engkau tidak mendapatkan dari ayahmu? Kemudian Rasul mengatakan, ya Abu Talib, ya wahai pamanku. Kemudian maka amanah dari kakekmu telah aku tunaikan. Meninggal tanpa mengatakan la ilaha illallah. Itulah yang menjadikan rasa sakit daripada hati Rasulullah SAW. Bahkan disebutkan yaumil huzn. Yaumil huzn itu apa? Hari-hari kesedihan. Bahkan disebutkan dalam sejarah Nabi, amul huzn, tahun-tahun kesedihan, hari-hari kesedihan. Setiap hari itu sedih terus. Kemudian setiap tahun sedih terus. Nabi SAW ditinggal oleh pamannya. Maka inilah tidak semua dakwah itu mulus. Makanya ada nilai sabar. Bahkan Nabi melihat fenomena yang begitu luar biasa. Ammar bin Yasir. Yasir itu sampai ditusuk-tusuk sama timah panas, sampai tulang rusuknya itu patah, sampai kelihatan tulang rusuknya, sampai semua kerangka tulangnya kelihatan disiksa, dilucuti. Bahkan begitu juga istrinya. Sampai ketika saat datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada perintah untuk melawan. Kafil ya disebutkan dalam fikih. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyentuh dadanya. Kalimat yang pertama oleh Nabi doakan itu adalah sobron ala Yasir fa inna mau'idatukum fil jannah. Sabar ya Yasir, ilmumu, amalmu, dakwahmu itu tidak akan pernah ada tidak akan pernah akan diterima sampai engkau betul-betul sabar. Sabar dalam menjalani ketaatan dan resiko dari menjalankan amal ibadahmu kepada Allah. Hari ini kita bersyukur kita tidak ada gangguan, sholat tidak ada halangan, masjid masih dikumandangkan. Beda kalau di Palestina sana, musola tuh susah, kumandang azan nanti dibombar, anak mereka kehilangan, kemudian istri mereka kehilangan, ayah mereka kehilangan, tapi satu kalimat yang mereka tidak akan pernah luput dari lisannya, la haula wala quwwata. Dia selalu menyebut nama Allah. Kemudian mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itulah yang mengatakan bahwa nanti di Al-Quds itu akan banyak para wildan di surga Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang akan masuk surga karena mereka selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap hembusan nafas mereka. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam kali ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silahkan. Detailnya dalam pembahasan ini saya tidak terlalu banyak mendetailkan, tapi gambarannya seperti apa yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan setiap poin-poin pertemuan kita menjadi nilai pelajaran bagi kita sebagai renungan kepada kita agar senantiasa apa yang kita harapkan di dunia ini
dan apa yang dijadikan tujuan di dunia ini, dan semuanya mudah-mudahan terjawab semuanya agar supaya kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah, dan kita termasuk orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Kalau ada, mangga. Kalau tidak ada, kita tutup saja. Baik, disampaikan jazakumullah khairan kepada Ustaz Fadil yang telah memberikan pencerahan. Semoga dapat menaikkan keilmuan serta semangat kita dalam beribadah, tentunya berdasarkan ilmu. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilakan, dan kayaknya saya persilakan 2 pertanyaan saja karena waktu sudah malam. Tafadhol. Ada yang mau bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, apa maksud dari balighu anni walau ayat? Apakah itu wajib bagi orang yang mengetahui atau tidak? Setelah hadis yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku anni walau ayat, walaupun 1 ayat. Maksud dari hadis ini seperti yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwa anni yaitu sebagaimana yang difahami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang difahami oleh Nabi, maka setiap keilmuan yang mau disampaikan itu harus memiliki sanad. Nah, sanad itu paling tidak ada catatan kaki sebagai bukti dari mana kita mengambil keilmuan. Jadi jangan sampai kita menyampaikan sesuatu atas dasar pemahaman yang kita ambil atau logika kita menyimpulkannya. Makanya jangan sampai juga kita mendapatkan satu ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man qara'a fil Qur'ani birra'yihi faqad akhta. Barang siapa yang dia menyampaikan, bukan qara'a maksudnya, man balagha, barang siapa yang menyampaikan di dalam Al-Quran berdasarkan logikanya. Jadi 1 ayat nih, mentang-mentang terjemahan Indonesianya masuk ke logika. Nah, berarti ayat ini menurut saya maksudnya adalah ini, misalkan. Itu tidak baik. Nilai dalam sebuah ilmu itu adalah adab. Samaratul ilmi wa huwal adab. Buah hasil daripada ilmu itu adalah adab. Dan adab berilmu itu adalah menyertakan dari mana dia mendapatkan ilmu tersebut. Makanya kenapa di dalam literasi ilmu ada yang dimaksud dengan sanad keilmuan. Seperti itu. Jadi kadang ada orang yang berceramah terus menggunakan dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, balighu anni walau ayat, sampaikanlah walaupun 1 ayat. Seakan-akan ini menjadi bahasan liar. Siapa saja boleh kok gitu untuk mengajarkan Al-Quran tanpa dasar dan disiplin ilmu yang sudah ditentukan oleh para ahli ilmi sebagaimana yang harus dijadikan sebuah ketentuan bagi orang yang mau menyampaikan gitu. Walaupun memang ada hadis juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa umat ini akan ada orang yang meluruskan oleh orang yang para pendosa gitu. Pernah dengar hadisnya? Jadi di akhir zaman katanya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa para pendosa akan mengambil peran sebagai seorang dai. Tujuannya apa? Ya memang nanti akan yusleh, tapi kredibilitas dari keilmuannya tidak sampai kepada Nabi
tapi nilai kebaikannya sampai gitu. Nilai kebaikannya artinya niatnya baik walaupun sebagaimana tidak memiliki ilmu seperti itu. Tapi sebagaimana nilai kefakihan dalam literasi ilmu, menyampaikan ilmu secara sembarangan itu tetap disalahkan seperti itu. Jadi tidak artinya tidak sembarangan juga ketika saat menyampaikan dari Al-Quran dan Sunnah berdasarkan data dan fakta yang bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mendapatkan pengajian, kemudian kita kalau bahasa pendidikannya itu studi banding, gitu. Studi banding ayat ini dari mana, kemudian dari ustadz ini, kemudian ustadz B, kemudian kita melihat literasi dalam ilmu tafsirnya, kemudian perkataan para ulamanya. Ketika saat dia dituntut untuk menyampaikan, maka dia sampaikanlah literasi gitu. Tapi kalau seandainya menurut saya, itu sudah masuk kepada nilai ruwaibidah seperti itu. Wallahu taala a'lam. Betul. Kalau kami di Yaman itu ada seleksi. Ketika saat seseorang, kita tuh di Yaman ada setiap sebulan sekali ada taklim litulab. Jadi taklim dari tulab. Yang menilainya itu adalah Syekh Aswal, ulama usul fikih. Kemudian ketika saat nilai usul fikihnya bagus, kemudian dia taklik itu tulisan catatan kaki, kemudian dikasih tahu kalau seandainya engkau bisa menyampaikan, mempresentasikan tentang qawaid, engkau bisa berceramah, menjelaskan kepada gitu. Itu sampai seperti itu. Tapi ada kan macam-macam orang tuh. Teman saya, dia pintar ceramah, tapi untuk urusan usul fikih dia selalu bertanya kepada orang usul fikih. Tapi ada orang yang justru malah dia pandai usul fikih, belajar ilmu hadis, tapi dia nggak pandai ceramah, dia bukan di tempatnya. Saya bukan di tempatnya ceramah. Saya harusnya di kelas katanya. Dengan tulisan gitu. Seperti itu. Makanya hari ini yang belum tersadarkan di antara kaum muslimin itu adalah sejauh mana mengukur diri untuk bisa berdakwah. Kadang disempitkan makna dakwah itu harus dengan bicara, padahal enggak seperti itu juga. Mengajak seseorang itu dengan kebaikan, banyak kan seperti Utsman bin Affan, seperti Abdurrahman bin Auf, mereka itu menjadi orang kaya tujuannya bukan untuk dirinya sendiri, tapi tujuannya adalah untuk Islam dan kaum muslim. Gitu. Tolak ukurnya adalah Islam dan kaum muslim. Makanya ilmu tentang bisnis, ilmu tentang apa menjadi nilai dakwah, gitu. Yang kemudian muaranya untuk Islam dan kaum muslim seperti itu. Jadi bukan hawa nafsu. Allah taala a'lam. Cukup? Insyaallah satu pertanyaan lagi. Dipersilakan bertanya di ruang Muhammad ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini punya saya? Iya. Halo, Ustaz, apa Nana mau nanya? Tadi ada satu hal yang menarik bagi Ana. Niatan dalam sedekah 2.000, kenyataannya yang keluar 100.000. Nah, apakah tidak keterlanjuran 100.000 itu diniatkan kembali karena tahu 100.000 kan dengan pengetahuan yang dia sadari? ya. Nah, apa enggak menjadi fadilah ketika yang 100.000 keterlanjuran itu diikhlaskan kembali sehingga menjadi amalan yang ziyadah, bertambah. Karena dengan kita tahu 100.000 berarti kita sadar bahwa yang keluar itu 100.000, bukan lagi 2.000. Keterlanjuran itu ketika diniatkan apakah menjadi fadilah ziyadah kebaikan?
Karena logisnya kita sudah keluar, Ya, anggap yang keluar menjadi rezeki kita tuh yang bermanfaat. betul. Nah, mungkin itu salah satu yang bermanfaat. Baik. Ya. Imtisal yang tadi saya sampaikan itu adalah ketika saat seseorang itu disadari dengan kuat, dengan dugaan kuat bahwa dia dengan niat akan memberikan 2.000. Tapi justru di luar perencanaannya dan kuasanya dia masukkan 100.000. Maka di luar dari kesadaran dugaannya dan niatnya bahwa nilai 100.000 itu tidak termasuk daripada apa? Niat yang dia masukkan. Makanya kenapa tidak terhitung amal. Tapi dalam literasi bab niat ini luas sekali, gitu. Luas. Kenapa saya sampaikan luas? Karena ada di dalam pembelajaran kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi itu bab pertama juga tentang niat. Cuman bedanya di dalam kitab Arba'in An-Nawawi Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan babun niat. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau mengatakan babun niat wa ihdarul ikhlas. Bab niat menghadirkan keikhlasan. Di situ menjelaskan dengan banyak hal, termasuk juga disertakan juga dengan dalilnya. Beliau mengatakan bahwa ada tajdidun niyah. Ada perbaikan, pembaharuan niat ketika sesuatu itu di luar dari kehendaknya, gitu. Seperti halnya seseorang berniat antara dua. Contoh, salah satu di antara adanya niat ini menurut pembahasan itu adalah bahwa niat ini sebagai nilai pembeda. Pembeda antara amal biasa dengan amal ibadah. Contoh mandi. Mandi kan amal biasa dan juga ada mandi junub gitu. Misalkan suami istri sudah berhubungan ba'da subuh misalkan. Di hari Jumat dia mandi tanpa ada niat, tanpa ada niat kesadaran, dia melakukan mandi, kemudian wudhu, berangkat sholat Jumat. Di tengah-tengah sholat Jumat, dia ingat, tadi mandi wajib niat enggak? Gitu. Kalau tidak ada niat, maka hadasnya tidak terangkat. Begitu. Kecuali pada hari itu, dia tajdidun niyah. Dia perbaiki niatnya, maka terlaksanalah semua amal ibadahnya. Kalau seandainya dia sadari dia belum memperbaiki niatnya, maka sholat Jumatnya sah atau tidak? Tidak sah. Seperti itu juga. Ketika saat kita niat 2.000, masuklah 100.000. Kemudian masuk 100.000 ke kotak amal. Dah bongkar gembok disangka pencuri gitu. Ya sudah, saya perbaiki niat 100.000 itu sebagai niatan untuk memberikan amal sedekah. Itulah fadilah yang menjadi nilai kebaikan. Seperti itu. Makanya iya, makanya sampai ada nilai, ada 5 hal ketika saat para ulama menjelaskan tentang masalah amal hingga kepada niat. Yang pertama itu adalah khatir. Khatir itu lintasan pikiran. Mau amal baik atau amal buruk, ada lintasan pikiran. Mau pengajian enggak ya? Kebayang nanti masuk pengajian, baru kebayang. Kemudian masuk kedua, yaitu adalah hajis. Sudah mulai tergambar di dalam pikirannya. Tadi lintasan pikiran, sekarang tergambar. Siapa aja ya mau datang pengajian gitu. Udah tergambar nih, oh nanti si fulan. Asik nih kalau kumpul gitu. Yang ketiga, tingkatannya adalah hadisun nafs. Sudah mulai dibicarakan amal yang mau kita kerjakan. Sudah, oh iya ya betul. Udahlah, kita siapkan aja nanti hari esok pengajian. Kemudian yang keempat adalah hammun, sudah motivasi. Hammun itu sudah motivasi, motornya sudah disediakan, bensin sudah diisi, dia sudah pakai baju koko mau berangkat kumpul pengajian. Barulah yang kelima, azam, dia naik motor
sampai kepada tujuan. Dalam hukum syariat, tingkatan hamun dan azam inilah yang dihitung amal soleh atau amal buruk, hukuman dosa dan pahala. Tapi kalau sekedar lintasan pikiran, tergambar dalam pikiran mau mengerjakan amal apa, baru diomongkan dalam lintasan hati atau lintasan lisan, belum dikategorikan sebagai nilai hukuman amal soleh atau amal dosa. Barulah masuk kepada hamun, motivasi dan juga azam, barulah dia termasuk dosa. Itu. Misalkan baru diomongkan saja nanti sholat tahajud gitu. Kemudian sudah ada sejadah mungkin sudah disiapkan, baju sudah dirapihkan, sebelum tidur sudah wudu, witir dulu kadang, kemudian tidur kebablasan subuh, maka sudah ada hamun, maka terhitung sebagai niat sholat tahajud. Itu. Beda kalau seandainya sholat tahajud masih terlintas dalam pikiran, kayaknya enggak deh. Ya udah, yang penting siapkan dulu aja. Dalam pikiran nggak ada persiapan apapun, maka ketika tidur bablas dia tidak mendapatkan nilai sholat tahajud. Wallahu taala alam bishawab.